Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arianto Fishing. Oke guys, kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara pemasangan kaca blok ataupun glass block pada ruangan kamar mandi. Ini sudah ada kaca bloknya, satu kotak yang berisikan 6 buah guys, dengan ukuran 20 x 20 cm. Ini yang akan kita pasang. Manfaat dari kaca blok ini banyak sekali guys, untuk cahaya bisa masuk dari luar. Oke, sedikit penjelasan tentang glass block. Fungsi dan kelebihan glass block serta cara merawatnya. Glass block adalah bahan yang digunakan untuk menciptakan sistem pencahayaan alami dari sinar matahari yang dimasukkan ke ruang. Jadi, meski tanpa memakai lampu listrik, ruang yang ada di dalam tidak gelap dan tetap terlihat terang benderang. Bahan utama pembuatannya adalah kaca. Material ini bisa digunakan di mana saja, seperti kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang lainnya yang sekiranya membutuhkan sistem pencahayaan alami yang lebih banyak. Ciri utama lain adalah meski tampilannya terlihat bening, namun glass block tidak bersifat transparan, sehingga ketika dipasang di dalam ruang, bagian yang ada di dalam ruang tersebut tidak bisa terlihat dari arah luar. Jadi perlindungan privasi bagi penghuni tetap terjamin keamanannya. Namun berbeda dengan kaca biasa, glass block pada umumnya berbentuk berupa kotak kecil dan ukurannya lebih tebal. Jadi jika ditempelkan pada dinding tidak membutuhkan elemen yang lain kecuali bahan perekat saja, seperti semen. Biasanya kita memakai semen. Berbeda dengan jendela, kaca memerlukan kusen, bingkai, dan beberapa elemen yang lain. Sedangkan glass block, proses pemasangannya tidak membutuhkan itu semua. Dan selain bisa menjalankan fungsi utamanya sebagai media penerangan alami, glass block juga punya beberapa keunggulan. Kelebihan glass block tersebut antara lain yaitu proses dan sistem pemasangannya sangat mudah sekali dilakukan. Konsepnya tidak berbeda jauh ketika sedang memasang batu bata. Namun peletakannya pemakaian sistem yang berjajar, tidak secara saling menjorok ke samping. Dan proses pemasangan ini dapat dilakukan secara bersamaan dengan pembuatan dinding. Karena fungsi utamanya adalah memberi pencahayaan alami pada ruangan, maka secara otomatis penggunaan glass block bisa membuat pemakaian daya atau energi listrik bisa ditekan serendah mungkin. Maka biaya bulanan yang harus dikeluarkan untuk membayar rekening listrik juga jadi lebih irit dan hemat. Selain itu, karena bentuknya yang tebal, glass block lebih kuat dan tidak mudah retak atau pecah. Kecuali glass block ini kita banting guys, pasti pecah. Berbeda dengan genteng kaca yang fungsinya sama, namun bentuknya sangat tipis, sehingga lebih mudah retak, bahkan bisa pecah. Apalagi genteng kaca diletakkan dengan cara mendatar. Sedangkan glass block diletakkan secara vertikal,
jadi resikonya terjadinya pecah semakin kecil. Kelebihan lainnya, glass block juga bisa dijadikan sebagai media untuk mempercantik tampilan rumah, baik secara interior maupun eksterior. Apalagi saat ini produk glass block sudah ada diberi hiasan profil atau motif, dan warnanya bermacam-macam, tidak hanya putih saja. Jika bisa menerapkan dan mengaplikasikannya dengan baik, tentu tampilan rumah akan semakin terlihat indah dan cantik. Dan selanjutnya, cara merawat glass block juga sangat mudah sekali dikerjakan. Jika ada bagian yang kena debu atau kotoran lain, tinggal dibersihkan menggunakan kain lap yang dibasahi dengan air. Namun, agar tetap terlihat cemerlang, metode pembersihannya harus lebih lengkap. Adapun alat yang digunakan tidak hanya berupa kain lap dan air saja, tapi kita harus menambahkan dengan sabun cair dan dengan alat sikat gigi yang sudah tidak terpakai, dan pembersih abrasif yang bisa dibeli di toko-toko kimia. Alat pembersihnya bisa dilengkapi lagi dengan alat lain yang dinamakan dengan squeegee, yaitu sejenis alat yang bentuknya seperti sapu. Biasanya alat ini kita pakai untuk pembersih kaca, guys. Dan ujung pada alat ini tidak berupa sikat, akan tetapi berbentuk karet. Ya, pembersih kaca. Bisa juga untuk digunakan untuk pembersih kaca blok, sama saja. Alat ini bisa dipakai untuk menghilangkan cairan yang ada di permukaan kaca ataupun debu. Tempat pembelinya bisa di toko besi atau toko bahan bangunan dan supermarket. Banyak dijual di sana. Mudah kita dapatkan, guys. Bahkan di pasar-pasar tradisional saja saat ini sudah banyak yang menjualnya. Khusus untuk menggunakan pembersih abrasif, digunakan untuk membersihkan bagian nutnya, bagian nut pada kaca blok atau glass block. Oke guys, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.